Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 15. Ngomong-ngomong paman, kau tidak bisa duduk di tempat ini, ucap Xavier tiba-tiba. Kenapa? Tanya Axel. Xavier, di sini adalah tempat karyawan teladan dari perusahaan kami. Jika kau duduk di sini, lalu karyawan kami mau duduk di mana? Kalau begitu kita duduk di depan sana saja, kata Axel. Xavier lalu berkata, kalian lebih baik jangan duduk dekat kakek. Jangan sampai orang tua itu marah ketika dia melihatnya. Axel berkata dengan cemas. Lalu kita mau duduk di mana? Di sana saja. Xavier menunjukkan lokasi dengan mulutnya. Arah yang ditunjukkan dengan mulutnya itu terlihat ada sebuah meja yang tampak sangat lusuh di sana. Meja ini biasanya diperuntukkan para pekerja yang bekerja di sini. Axel tercengang. Bagaimanapun juga mereka masih keturunan keluarga Su, masa mereka harus duduk dengan para pekerja itu. Apakah mereka bahkan tak lebih baik dari karyawan perusahaan? Dosa apa yang telah kulakukan? Alina mau tak mau menutupi wajahnya dan menangis. Pada saat ini, Tommy, lelaki tua itu mendekati mereka. Axel, kau sudah datang. Suara Tommy terdengar dingin. Papa, Axel dan Alina segera berdiri. Suara mereka tampak ketakutan dan agak sedikit bersemangat. Selama bertahun-tahun, Tommy tidak terlalu memperhatikan mereka. Ini adalah pertama kalinya Tommy datang untuk berbicara dengan mereka secara langsung. Tommy mengangguk. Karena kau sudah datang, duduklah. Aku punya sesuatu yang perlu dibicarakan denganmu. Axel dan Alina saling menatap dengan gembira. Apakah ayah akan mempekerjakan mereka kembali? Beberapa orang itu mengikuti lelaki tua itu ke kursi utama dan di sini masih ada beberapa orang yang sedang duduk. Di antara mereka ada seorang pria gemuk dengan perut besar dengan wajah mesum. Setelah melihat Nara, matanya penuh dengan niat cabul. Raut wajah Nara berubah. Dia berhenti dan hampir berbalik untuk pergi. Tommy berjalan ke pria gemuk itu dan duduk dengan tersenyum. Axel, mari kuperkenalkan. Ini adalah manajer Kim dari perusahaan Sim Group. Dia yang bertanggung jawab atas bisnis pengadaan di perusahaan Sim Group. Mata Axel dan Alina terlihat berbinar. Sim Group adalah perusahaan terbesar di bidang medis di kota Carson. Perusahaan keluarga Su bekerja sama dengan perusahaan Sim Group. Dapat dikatakan bahwa manajer Kim ini dapat mengendalikan hidup dan matinya perusahaan keluarga Su. Manajer Kim. Halo. Axel mengangguk hormat dan menyapa. Halo juga. Manajer Kim sedang merokok cerutu. Wajahnya penuh kesombongan dan matanya selalu tertuju pada Nara. Kemajuan kerjasama dengan Sim Group kali ini tidak terlalu bagus. Suara Tommy terdengar sedikit dingin. Proyek ini bernilai lebih dari 50 juta dolar dan telah ditindaklanjuti oleh Nara. Menurut manajer Kim, Nara tidak terlalu peduli dengan proyek ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Axel langsung menatap Nara. Nara menggertakkan giginya dan wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Apa yang terjadi? Axel berteriak dengan suara rendah. Nara berbisik. Dia memintaku untuk menemaninya berlibur. Cahaya dingin melintas di mata Reva. Manajer Kim ini. Cari mati. Axel tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sudah dewasa jadi dia secara otomatis mengerti apa artinya. Nona Su, kupikir kau telah salah paham. Aku memintamu untuk melakukan perjalanan bisnis denganku. Manajer Kim berkata perlahan. Proyek ini sangat penting. Tahun ini 50 juta dolar dan kedepannya akan bertambah 30 juta dolar setiap tahunnya. Kerjasama itu setidaknya akan berlangsung selama 5 tahun. Setelah kerjasama itu selesai nilainya hampir 200 juta dolar. Tentu saja aku lebih fokus terhadap proyek ini. Aku bertanggung jawab atas semua pengeluaran dan pembelian dari perusahaan, karena itu aku juga harus bertanggung jawab atas perusahaan Sim Group. Aku harus melihat bahan baku dan produksi itu dengan mata kepala sendiri sebelum membuat keputusan. Kan? Nara semakin memerah mukanya dan berkata dengan suara rendah. Tetapi aku juga telah mengirim seseorang dari perusahaan untuk menemani kau pergi memeriksa dan melihat bahan itu. Kau sendiri yang tidak setuju. Nona Su, jika kau seperti ini artinya kau tidak tulus. Manajer Kim berkata dengan dingin.
Aku pergi ke sana secara pribadi sedangkan kau malah mengirim seorang karyawan biasa untuk menemaniku ke sana. Apakah kau sengaja ingin menghinaku atau kau memang meremehkan perusahaan SIM Group kami? Nara tiba-tiba terdiam. Tommy berkata dengan dingin, Nara, manajer Kim benar. Proyek besar seperti itu harus mendapat perhatian khusus. Sebagai pemimpin proyek kau harus berhubungan dengan manajer Kim secara langsung. Inilah memang tugasmu dan sudah seharusnya kau lakukan. Kakek. Aku tidak bisa pergi dengannya. Nara berkata dengan cemas. Dia. Mengapa tidak bisa? Alex datang dan berkata dengan dingin. Nara. Dengan membiarkan kau bertanggung jawab atas proyek-proyek perusahaan lalu beginikah caramu bertanggung jawab demi perusahaan? Jika kau bersikap seperti itu, bagaimana caranya kau dapat membuat pelanggan mempercayaimu? Nara berkata dengan cemas. Tapi, dia memiliki niat buruk. Diam. Xavier juga datang dan berkata dengan marah. Nara, beraninya kau berbicara dengan manajer Kim seperti ini. Apakah kau pikir kakek sudah terlalu baik terhadap keluargamu jadi kau semakin berani saja? Hei, Tuan Su tak perlu seperti itu. Manajer Kim tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Su masih muda jadi wajar jika dia agak emosional seperti itu. Atau begini saja, aku punya sebuah kamar pribadi di sini. Lebih tenang juga suasananya. Nona Su, bagaimana kalau kita berdua ke sana dan membicarakan kerja sama ini? Raut wajah Nara segera berubah. Apakah manajer Kim ini sudah begitu keterlaluan? Dia mengatakan ingin membawanya ke kamar di depan orang banyak. Tetapi Tommy sama sekali tidak terlihat marah malah mengangguk-angguk dan berkata, Manajer Kim, kau benar-benar cukup toleran bahkan lebih memahami perihal anak muda. Nara, cepat berterima kasih kepada manajer Kim. Juga, kau harus berikan penawaran yang terbaik kepada manajer Kim agar dapat proyek ini dapat berhasil. Kakek, Nara semakin cemas. Ini bukankah sama saja dengan menyuruhnya masuk ke dalam goa harimau? Sudahlah. Kakek sudah mengatakannya. Kau pergilah, Xavier tersenyum. Kak, semangat ya. Proyek perusahaan kali ini mengandalkanmu. Jika proyek ini berhasil didapatkan maka aset keluarga Su pasti akan berlipat ganda. Keluarga Su sangat mengharapkannya. Jadi, meskipun mereka tahu apa yang manajer Kim maksudkan mereka juga tak akan marah. Menurut mereka pengorbanan Nara tak ada harganya dibandingkan dengan proyek itu. Dengan mengorbankan Nara mereka akan mendapatkan imbalan hampir 200 juta dolar. Ini benar-benar proyek yang sangat berharga. Nona Su, ayo pergi. Ujar manajer Kim sambil tertawa. Wajah Nara memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak mau pergi. Tidak mau pergi. Ekspresi manajer Kim berubah dingin. Jadi sepertinya Nona Su tidak terlalu ingin bekerja sama dengan kami. Kalau begitu tak perlu membicarakannya lagi. Manajer Kim bangkit untuk pergi tetapi Tommy dengan cepat meraih tangannya. Manajer Kim, jangan marah dulu. Jangan diambil hati perkataannya. Aku akan menasihatinya. Nara, apa yang kau lakukan? Tommy memelototi Nara dengan marah. Ku beritahu kau, jika kau tak dapat menegosiasikan proyek ini, kau tidak hanya harus keluar dari perusahaan saja. Tetapi dana perusahaan yang kau gunakan itu harus kau ganti sebanyak 3 juta dolar. Kau pilih sendiri. Mau membayar 3 juta dolar atau menemani manajer Kim? Nara tercengang. Ini sama saja dengan memaksanya untuk bunuh diri. Dia menatap orang tuanya. Wajah Axel terlihat begitu merah. Alina mengepalkan tinjunya. Wajahnya penuh amarah. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Presiden Su, ujar Reva tiba-tiba. Bagaimanapun juga Nara adalah cucumu. Pantaskah kau menindasnya seperti itu? Baru saat itulah Tommy memperhatikan Reva yang berada di sebelahnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan marah. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ini adalah pertemuan keluarga Su. Siapakah dirimu dan kau punya hak apa untuk hadir di sini? Reva, aku adalah suami Nara. Kau hanyalah pria piaraan Nara. Jika bukan demi dirimu, bagaimana mungkin Nara bisa menggelapkan uang perusahaan? Tommy berkata dengan marah, keluar kau. Sekarang juga. Langsung. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan mengusirmu. Kakek, kau jangan coba-coba membuat Bos Lee marah.
Xavier sengaja datang dan berkata dengan nyinyir. Bos Li mau ke lantai 9 untuk merayakan ulang tahun Kak Nara. Kami tidak berani menyinggung perasaan orang yang berstatus setinggi itu. Bersambung.